Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas TI 2023 KIP C2 ingin mempresentasikan tentang integrasi extraction fitur di proyek nyata. Ya, untuk anggotanya sendiri itu ada Kukun Kurniawan, Muhammad Ridho Firdaus, dan yang terakhir Muhammad Ilhan Pratama. Langsung saja kita ke pendahuluannya. Sebagai kelanjutan dari tugas sebelumnya, proyek ini bertujuan untuk mengintegrasikan fitur yang telah diekstrak, yaitu fitur TF-IDF dan Word2Vec, ke dalam sebuah proyek klasifikasi teks nyata. Dan metodenya, algoritmanya ini menggunakan naive Bayes, sebuah metode klasifikasi probabilistik yang efisien. Proyek ini akan menganalisis sentimen pada komentar mengenai IKN, dan tujuan utamanya untuk mengevaluasi dan membandingkan secara langsung bagaimana performa model naive Bayes ketika diberi input dari kedua jenis fitur tersebut dalam menyelesaikan kasus analisis sentimennya. Ya, untuk tujuan dan ruang lingkupnya itu sendiri, tujuan dari proyek ini untuk mengintegrasi hasil ekstraksi fitur TF-IDF dan Word embedding dari tugas sebelumnya ke dalam sebuah aplikasi klasifikasi sentimen pada dataset komentar IKN. Selain itu, proyek ini juga bertujuan untuk melakukan evaluasi awal guna memvalidasi kesesuaian fitur dengan kasus yang dianalisis. Akan dilakukan analisis komparatif terhadap hasil dari kedua metode ekstraksi fitur tersebut. Ruang lingkupnya dibatasi pada penggunaan dataset data komentar TikTok IKN yang telah melalui pra-pemrosesan. Proyek ini secara spesifik hanya menggunakan algoritma naive Bayes saja. Langsung lanjut saja ke slide selanjutnya. Untuk bagian definisi kasusnya itu sendiri, kasus nyata yang diangkat dalam proyek ini adalah analisis sentimen komentar TikTok mengenai proyek Ibu Kota Nusantara IKN. Tujuannya adalah mengklasifikasikan secara otomatis ribuan komentar publik menjadi sentimen positif atau negatif. Dan untuk dataset itu sendiri digunakan adalah data komentar TikTok IKN yang diperoleh dari website Kaggle, dan datanya terdiri dari 1472 komentar yang dikumpulkan dari unggahan TikTok selama periode bulan Juni sampai Juli di tahun 2024. Setiap komentarnya itu diberi label positif dan negatif, dan data tersebut telah melalui proses pra-pemrosesan termasuk pengecilan komentar yang hanya berisi emoji, case folding, penghapusan URL, penghapusan sentimen, dan penghilang tanda baca yang dianggap tidak perlu. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan Mas Ilan. Untuk metodologinya sendiri, yaitu ada satu input data, membuat dataset komentar TikTok IKN yang telah melalui pra-pemrosesan. Yang kedua ada ekstraksi fitur untuk jalur A-nya sendiri. Ekstraksi fitur menggunakan TF-IDF untuk menghasilkan matriks berbasis frekuensi kata. Untuk jalur B-nya, ekstraksi fitur menggunakan word embedding yang Word2Vec untuk menghasilkan vektor berbasis makna semantik. Yang ketiga ada pembagian data, memisahkan data, fitur, dan label menjadi data latih ya 80% dan data uji 20%. Yang keempat ada integrasi ke model klasifikasi. Matriks FIDF dari jalur A diintegrasikan sebagai input ke model multinominal naive Bayes. Lalu vektor Word2Vec dari jalur B diintegrasikan sebagai input ke model Gaussian naive Bayes. Lalu yang kelima ada pelatihan model. Kedua varian model naive Bayes dilatih menggunakan data latihnya masing-masing. Yang keenam ada evaluasi awal, mengukur performa kedua model pada data uji untuk mendapatkan metrik evaluasi. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, ada analisis komparatif, membandingkan hasil dari kedua model untuk memvalidasi kesesuaian fitur. Untuk pre-processing datanya, ada normalisasi, yaitu proses mengubah teks menjadi format standar seperti lower casing, penghapusan angka, dan penghapusan tanda baca. Lalu ada tokenisasi, yaitu proses memecah kalimat menjadi unit-unit kata individual atau token. Lalu ada penghapusan stop word, penghapusan kata-kata umum yang sering muncul dan tidak memiliki banyak makna. Untuk terakhirnya itu ada stemming, mengubah kata ke bentuk dasarnya. Untuk TF-IDF dan word embedding sendiri, TF-IDF adalah metode statistik yang menilai pentingnya sebuah kata dengan mengukur frekuensinya dalam satu dokumen dan kelangkaannya di seluruh komputer dokumen.
Matriks berbasis frekuensi yang dihasilkannya sangat efektif untuk algoritma klasifikasi seperti naive Bayes karena cocok dengan model probabilistik. Untuk word embedding sendiri, word embedding merepresentasikan kata sebagai vektor numerik untuk menangkap makna semantiknya. Metode ini tidak cocok untuk naive Bayes karena proses perataan vektor dalam kalimat dapat menghilangkan informasi frekuensi kata yang sangat penting bagi algoritma tersebut. Untuk naive Bayes sendiri, naive Bayes adalah sebuah metode klasifikasi probabilistik yang populer dan efisien, khususnya untuk tugas text mining. Lalu algoritma ini bekerja berdasarkan teorema Bayes dengan asumsi naif atau sederhana bahwa setiap fitur dalam konteks ini, setiap kata bersifat independen dan tidak saling mempengaruhi dalam menentukan hasil klasifikasi. Untuk hasil dan evaluasi kerjanya, kinerja model dengan fitur TF-IDF, model naive Bayes yang diintegrasikan dengan fitur TF-IDF menunjukkan kinerja yang sangat baik, berhasil mencapai akurasi keseluruhan 82,30%. Keunggulan utama model ini adalah kemampuannya yang sangat andal dalam mengidentifikasi komentar negatif, recall 0,94, meskipun performanya sedikit lebih rendah dalam mendeteksi komentar positif, yaitu recall 0,69. Dengan F1 skor rata-rata terbobot sebesar 0,82. Kombinasi fitur dan model ini terbukti sangat efektif untuk kasus analisis sentimen ini. Untuk kinerja model dengan fitur word to fact-nya, saat menggunakan fitur word to fact, performa model naive Bayes menurun secara signifikan dengan akurasi yang hanya mencapai 68,80%. Model ini menunjukkan kesulitan besar dalam mengidentifikasi komentar positif dengan nilai recall dan F1 score yang rendah 0,61 dan 0,65, yang berarti hampir 40% komentar positif tidak terdeteksi secara keseluruhan. Secara keseluruhan, F1 score rata-rata terbobot sebesar 0,68, menunjukkan bahwa kombinasi ini kurang optimal dan efektivitasnya terbatas untuk kasus penggunaan ini. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya, Kukun Kurniawan. Baik, untuk yang selanjutnya itu mengenai visualisasi konfusi matriks. Setelah langkah-langkah yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya, ini kita mendapatkan hasil visualisasi konfusi matriks. Jadi untuk perform dengan fitur TF-IDF itu model multinominal naive Bayes mencapai performa sangat baik dan efektif. Hal ini karena algoritma naive Bayes secara inheren cocok dengan fitur berbasis frekuensi kata seperti TF-IDF, memungkinkannya mengidentifikasi kata kunci pembeda sentimen dengan akurasi tinggi. Baik, lanjut. Uh, Sedangkan untuk performa dengan fitur word embedding atau word to fact, sebaliknya model Coulson naive Bayes menunjukkan performa yang jauh lebih rendah. Representasinya vektornya dari word to fact yang bersifat kontinu dan padat, kurang cocok untuk asumsi dasar naive Bayes yang telah selaras dengan kumpulan data dan frekuensinya. Akibatnya kinerja model menurun secara signifikan. Untuk visualisasi fitur, integrasi fitur TF-IDF dengan model naive Bayes terbukti sangat akurat dan valid. Hal ini disebabkan oleh keselarasan antara prinsip kerja naive Bayes yang berbasis probabilitas kemunculan kata dengan representasi bobot kata dari TF-IDF. Sebaliknya, untuk fitur word embedding kurang sesuai untuk model naive Bayes. Dalam kasus ini, proses perataan vektor pada word to fact menghilangkan informasi frekuensi kata yang krusial bagi naive Bayes. Meskipun secara visual vektornya tampak membentuk klaster yang lebih baik. Untuk teks pendek seperti komentar media sosial, sinyal dari kata kunci spesifik yang ditangkap oleh TF-IDF terbukti lebih kuat daripada hubungan semantik yang ditangkap oleh word to fact sendiri. Hasil prediksi modelnya dapat diketahui di sini bahwa TF-IDF mendapatkan akurasi 0,8234, sedangkan word embedding yaitu 0,6060. Perbandingan performa antara kedua metode menunjukkan bahwa kombinasi TF-IDF dengan naive Bayes menghasilkan akurasi yang jauh lebih unggul. Kalau di dalam persen itu 82,34% dibandingkan dengan word embedding, dia hanya mempunyai 60,60%. Untuk visualisasi dan metrik evaluasi seperti precision, recall, dan F1 score secara konsisten mengkonfirmasi bahwa representasi fitur berbasis frekuensi TF-IDF lebih efektif untuk tugas klasifikasi sentimen pada dataset ini ketika menggunakan algoritma naive Bayes. Nah, jadi untuk kesimpulannya ini ada 3 kesimpulan. Yang pertama itu hasil utama superioritas TF-IDF
Berdasarkan evaluasi proyek yang sudah dijelaskan dan sudah dikembangkan, metode ekstraksi fitur TF-IDF terbukti menjadi pilihan yang superior untuk kasus analisis sentimen pada dataset komentar TikTok IKN saat menggunakan algoritma naive Bayes. Dibandingkan dengan word embedding yang hasilnya kurang memuaskan, TF-IDF sendiri secara konsisten menunjukkan performa yang solid dan efektif. Untuk yang kedua, validasi kesesuaian metode. Hasil ini secara kuat nih memvalidasi kesesuaian antara fitur TF-IDF dengan model naive Bayes. Bahkan setelah algoritma klasifikasi diubah, performa unggul dari TF-IDF tetap bertahan, menegaskan bahwa sinergi antara fitur berbasis frekuensi dan model probabilistik adalah kunci keberhasilan pada kasus ini. Yang ketiga itu implementasi dan pembelajaran proyek. Proyek ini menegaskan bahwa keberhasilan text mining tidak hanya bergantung pada kecanggihan model, tetapi pada keselarasan antara metode ekstraksi fitur, karakteristik data, dan asumsi dasar algoritma. Untuk data teks pendek seperti komentar, sinyal dari kata kunci spesifik yang ditangkap oleh TF-IDF terbukti lebih kuat daripada hubungan semantik yang ditangkap oleh word to vec. Mungkin itu aja penjelasan dari kami mengenai tugas kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.